Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pecinta ilmu usul fikih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita membahas pada pertemuan yang telah lalu apa itu al-amru, dan kita pun sudah membahas kaidah yang pertama, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian kita, yaitu mengenai kaidah yang kedua. Apa kaidah kedua dari al-amru? Tiada lain adalah al-aslu fil amri la yaqtadi takrara illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Asal pada perintah tidak mesti berulang-ulang kecuali ada dalil yang menentangnya. Kaidah ini menerangkan pada kita semua, ketika satu perkara yang sudah diperintahkan, sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan, maka orang yang terkena perintah itu sudah terbebas dari perintah tersebut. Misalkan seorang ibu berkata pada anaknya, "Wahai anakku, belikanlah ibu minyak goreng." Lalu anaknya membelikan minyak goreng, maka berarti perintah membelikan minyak goreng ini sudah beres. Kenapa? Karena sudah dilaksanakan. Begitu juga ketika kita mengambil contoh dari Al-Quran, yaitu misalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini kita proses menggunakan usul fikih kaidah kedua, maka sudah barang tentu hasilnya akan berbeda ketika menggunakan kaidah yang pertama. Kalau kaidah pertama kan menegaskan al-aslu fil amri lil wujub illa madalla dalilu ala khilafi. Ketika ayat itu menggunakan kaidah tersebut, atimul hajja wal umrata lillah, diproses dengan kaidah usul asal pada perintah menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang menentangnya, maka nanti kesimpulannya adalah haji dan umroh itu wajib kecuali ada dalil yang menentangnya. Tetapi karena kita sekarang menggunakan kaidah yang kedua, maka tentu kesimpulannya pun akan berbeda, yaitu asal pada perintah tidak mesti berulang-ulang kecuali ada dalil yang menentangnya. Untuk jauh lebih lanjutnya, maka mari kita perhatikan skema berikut ini. Nah, ini ada ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Apakah pada ayat ini ada tolab? Ada, tolabul fi'li, berarti al-amru. Tahu dari mana pada ayat ini ada al-amru? Sebab ada kata perintah, yaitu kata atimmu. Nah, kita coba proses ayat ini menggunakan kaidah yang kedua, yaitu al-aslu fil amri la yaqtadi tikrara illa madalla dalilu ala khilafihi. Asal pada perintah tidak mesti berulang-ulang kecuali ada dalil yang menentangnya. Nah, lalu kita masukkan pada ayat ini apa yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan itu tiada lain adalah haji dan umroh karena Allah.
ayat ini diproses pakai kaidah nomor 2, maka kesimpulannya tiada lain adalah akan seperti ini. Apakah di sana ada yang perintahkan? Iya, apa? Haji dan umroh. Kata kaidah usul fikih, perintah itu tidak mesti berulang. Berarti kesimpulannya adalah haji dan umroh itu satu kali. Illa madalla dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menentangnya. Makanya kata Nabi SAW, al-hajju marratan paman zada fahuwa tatawwu. Barang haji itu yang wajib cuman satu kali, barang siapa yang lebih maka berarti itu hukumnya sunat. Oleh karena itu maka haji dan umroh itu satu kali kecuali ada dalil yang menentangnya. Oleh karena itulah kembali lagi kepada makna dari kaidah ini, tiada lain adalah ketika perintah itu sudah dilaksanakan berarti beres tuntutan dari perintah itu. Ini menegaskan asal pada perintah tidak mesti berulang-ulang. Kalau diulang berarti harus ada dalil yang menentangnya. Oleh karena itu misalkan kalau kita menggunakan ayat Al-Quran yang lain, misalkan yaitu ayat aqimus sholata, dirikanlah sholat. Lalu ayat aqimus sholah ketika memakai kaidah asal pada perintah tidak mesti berulang-ulang kecuali ada dalil yang menentangnya. Aqimus sholata, dirikanlah sholat, memakai kaidah usul fikih asal pada perintah tidak mesti berulang kecuali ada dalil yang menentangnya. Maka kesimpulannya apa? Sholat itu tidak mesti berulang kecuali ada dalil yang menentangnya. Dan ternyata ditemukan dalil yang menunjukkan yaitu sholat yang 5 waktu itu wajib dilaksanakan dalam sehari semalam. Ketika ada ungkapan kulla yaumin berarti menunjukkan selama kita ini masih hidup maka kewajiban sholat itu tetap ada. Walaupun memakai kaidah usul fikih asal pada perintah itu tidak mesti berulang, maka aqimus sholah kesimpulannya adalah sholat itu tidak mesti berulang kecuali ada dalil yang menentangnya dan ditemukan dalil yang menentangnya, sehingga para ulama berkesimpulan bahwasanya sholat itu wajib dilaksanakan berulang-ulang sampai kita meninggal dunia. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah cara kita menggunakan kaidah yang nomor 2. Adapun kaidah yang nomor 3 yang berarti al-aslu fil amri la yaqtadil fawra, asal pada perintah itu tidak mesti segera. Misalkan Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman aqimus shalah, dirikanlah salat. Misalkan sekarang kita masuk salat duhur. Salat duhur itu jam 12 lebih 3. Apakah boleh kita salat jam 12 lebih 10? Boleh. Jam 1? Boleh. Jam 2? Boleh. Setengah 3? Boleh. Selama belum datang waktu asar itu adalah waktu duhur. Kenapa demikian? Sebab asal pada perintah itu tidak mesti segera. Yang penting apa yang diperintahkan dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan, mau di awal waktu, mau di waktu pertengahan, mau di akhir waktu, silahkan. Yang terpenting tidak lepas dari waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, lalu kenapa ada hadis yang mengatakan ketika Nabi ditanya ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling utama? As-shalatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Maka itu menunjukkan kepada afdaliyah. Walaupun menunjukkan pada afdaliyah, maka tetap salat itu utamanya di awal waktu. Bagaimana kalau di tengah waktu dan di akhir waktu? Maka dia masih sah sholatnya, tetapi orang tersebut tidak mendapatkan keutamaan waktu
Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah penjabaran singkat kaidah nomor 2 dan kaidah yang nomor 3. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita bahas kaidah-kaidah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.